Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 ingin memaparkan sebuah langkah-langkah untuk membuat tugas dari mata kuliah statistik pendidikan, yaitu histogram dan lain-lainnya. Perkenalkan dulu kelompok kami, kelompok 10. Yang pertama adalah saya sendiri, Sutrisno. Kedua, Suci Fitria. Dan yang terakhir, Siti Nurlaila. Untuk pencarian datum dan lain-lainnya akan dipersilakan oleh saudari Siti Nurlaila. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi di Excel. Nah, di sini udah ada datanya ya. Jumlah datanya itu N. N itu sama dengan 60. Di sini kita sudah mencari data tersebut dengan rumus sama dengan count, lalu blok datanya, dan ketemu hasilnya 60. Lalu kita akan mencari data terbesar atau max. Max-nya itu kita 174, lalu untuk data terkecilnya atau min ya 117. Caranya itu pada Excel tinggal sama dengan, terus rumusnya min atau max, lalu blok data yang telah dibuat. Maka akan ketemu hasilnya 174 dan 117. Untuk rank, rumusnya jumlah data kelas terbesar dikurang data terkecil, yaitu 174 dikurang 117, dan hasilnya untuk mencari kelasnya, rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Dan hasilnya ketemu dengan jumlah 6,8 atau dibulatkan 7. Untuk mencari panjang kelasnya, dengan rumus rank dibagi banyak kelas. Hasilnya ketemu 8,7 dan dibulatkan menjadi 9. Nah, untuk interval dan frekuensi dan lain-lain, ini ada data 117 sampai 126 dan seterusnya. Untuk frekuensinya, data interval 117 sampai 126 ada jumlahnya 6. 127 sampai 136 frekuensinya 14, 137 sampai 146 frekuensinya 18, 147 sampai 156 frekuensinya 12, 157 sampai 166 frekuensinya 8, dan 167 sampai 176 frekuensinya 2. Untuk batas kelasnya itu kita ambil yang sebelah kanan, yaitu 126 sampai 176. Untuk OGIF lebih kecilnya, kita akan mengulang 176 dikurang dengan 0,5 dan hasilnya 116,5 dan seterusnya sampai 176,5. Untuk frekuensi kumulatif lebih kurang dari 126,5 yaitu 6. Nah, 6, 20, 20-nya itu dari 6, frekuensi 6 ditambah 14. Hasilnya 20 dan seterusnya dijumlahkan sampai 176,5. Frekuensi kumulatif kecilnya 60. Untuk OGIF lebih besarnya sama ya dengan OGIF lebih besarnya, terus lebih kecilnya. Terus untuk frekuensi kumulatif lebih besar, tinggal kita balik frekuensi kumulatif lebih kecil dari bawah 60 dikurang dengan frekuensi 6 dan seterusnya sampai hasilnya 2, 166,5
dengan frekuensi kumulatif lebih besarnya itu 2. Terima kasih ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Siti Nurlaila yang telah menjelaskan setengah dari tabel distribusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Suci Fitria. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ya penjelasan tabel distribusi frekuensi untuk mencari nilai XI ini. Itu 121,5 itu dari tengah-tengah kelas interval. 117 sampai 126 itu ada 10 angka ya. Kita diambil tengah-tengahnya karena genap kita tambahkan 0,5 jadi 121,5. Begitupun seterusnya sampai interval akhir yaitu XI-nya sebesar 171,5. Kemudian untuk mencari frekuensi dikali XI itu 121 ini dikalikan dengan frekuensi. Jadi 121,5 dikali 6 hasilnya 729. Begitupun seterusnya dan dijumlahkan hasilnya 8.563. Untuk mencari XI min X bar, sebelumnya kita harus mencari X barnya dulu ya. Untuk mencari X barnya itu diambil dari jumlah F kali XI ini yang 8.563 ini dikali dengan jumlah banyaknya data, yaitu sebanyak 60. Jadi 8.563 dibagi 60 itu 143. Jadi X barnya sebesar 143. Jadi XI ini dikurang X bar 121 kurangi 121,5 dikurang dengan 143 itu hasilnya 21,5. Begitupun seterusnya. Kemudian selanjutnya ini XI min X bar pangkat 2. Itu tinggal yang ini 21,5 dikalikan lagi dengan 21,5. Maka hasilnya sebesar 462. Begitupun seterusnya ya sampai bawah sampai min 28,5. Kemudian yang terakhir ini ada F kali XI min X bar pangkat 2. Ini tinggal hasil yang ini tinggal dikalikan dengan frekuensi yang ini saja. Jadi 462 itu dikalikan dengan ini, dikalikan dengan 6. Hasilnya 2.772. Ini dijumlahkan dan hasilnya 9.887. Kemudian untuk membuat grafik histogram, poligon dan ogif itu kan kita udah punya datanya ya sebanyak 60 data. Kita klik data. Klik data, kemudian klik yang data analisis ini. Lalu ini kan banyak pilihan ya, kita cari yang histogram karena kita akan membuat grafik histogram. Klik OK. Kemudian untuk input range, ini input range itu merupakan data seluruhnya. Data seluruhnya itu diambil dari sini. Kita blok yang ini. Nah, untuk bin range itu merupakan data kelas atas. Data kelas atas itu yang ini ya, yang interval kelas itu. Ini kita blok sampai sini. Nah, selanjutnya untuk output option yang ini, output range-nya kita klik dulu. Untuk output range-nya kita klik di sel yang kosong untuk memunculkan grafiknya. Misalkan di sini ya. Di sini aja.
Misalkan saya ambil di sini. Nah, untuk new worksheet like, itu kita kasih nama histogram. Kemudian chart output-nya di checklist dan klik OK. Oh, mohon maaf. Untuk membuat grafik histogram, itu caranya di menu data, kemudian klik data analisis, kemudian kita cari histogram ininya ya. Nah, input range-nya ini untuk mencari input range, itu dari data keseluruhannya di blok, kemudian yang bin range-nya itu diambil dari batas kelas, kemudian yang output option-nya, yang bagian output range-nya itu kita klik di sel mana aja yang kosong untuk menempatkan si grafiknya ini. Kemudian new worksheet lainnya kita kasih nama grafik. Chart output-nya di checklist, kemudian klik OK. Maka akan muncul dengan otomatis grafik histogram. Kalau untuk membuat grafik poligonnya, kita tinggal chart type. Kita copy, kemudian di sel yang kosong dipaste, kemudian klik kanan, change chart type untuk mengubah tipe diagramnya itu. Karena kalau poligon kayak diagram garis gitu ya, kita menggunakan yang ini. Bisa yang ini atau bisa menggunakan ini juga bisa, karena sama aja sebenarnya kalau poligon sama histogram itu, atau bisa dengan kita tinggal ganti aja ya histogramnya itu menjadi poligon misalkan. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat grafik OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari itu digabung ya. Yang pertama itu susun data yang diperlukan dalam penggambaran OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari. Data masing-masing OGIF itu beserta frekuensinya tersaji seperti tabel seperti ini ya. Ada interval kelas, frekuensi, batas kelas, OGIF kurang dari, frekuensi kumulatif kurang dari, kemudian OGIF lebih dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk penentuan nilai frekuensi kumulatif ini, tadi udah dijelasin ya oleh saudara Siti Nurlaila. Langsung aja ke cara pembuatannya, yaitu di menu Insert, kita klik yang ini, Insert Line or Area Chart. Kemudian pilih yang ini. Kita pindahkan dulu. Tampilannya akan seperti ini, kemudian klik menu. Kita klik menu desain, udah itu select data. Nah, kemudian akan ada tampilan seperti ini, chart data range-nya kita kosongin aja, langsung ke legend entries atau series, klik yang add, series name-nya, itu isi selnya dengan memilih judul tabel frekuensi kumulatif. Sebentar, biar tidak berhenti. Di sini ya. Series name-nya itu kita klik yang ini. Kemudian series value-nya
itu diisi dengan memilih data frekuensi kumulatif kurang dari itu isi ininya. Kita tarik, kemudian oke. Setelah itu, pilih add kembali. Pada bagian series name, isi selnya dengan memilih judul tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian series value-nya diisi dengan data frekuensi kumulatif lebih dari. Dan klik OK. Nah, untuk data bagian horizontal yang ini, kita klik Edit. Kemudian, pada bagian Axis Label Range, itu diisi dengan sel dengan memilih data batas kelas OGIF. OGIF ini ya. Kemudian klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini frekuensi kumulatif kurang dari, dan di sini frekuensi kumulatif lebih dari. Setelah itu, klik OK. Nah, maka akan seperti ini ya tampilannya. Ini untuk yang grafik OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari. Kurang lebih seperti ini. Untuk menambahkan judul, kita klik diagramnya, kemudian pilih desain, chat layout. Nah, di sini ada banyak pilihan ya untuk menempatkan posisi-posisinya seperti ini atau seperti ini. Itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ini kita kasih nama OGIF. Kemudian kalau ini frekuensi kumulatif, maka grafik OGIF-nya akan seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Suci Fitria Dewi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Slide-nya, Cah. Untuk pertama yaitu kuartil 1, itu yang kita dapatkan 15,25. Untuk interpolasinya yaitu X15. X15 di sini kita harus mengurutkan data dari 60 data yang di atas, diurutkan dari terkecil hingga terbesar, dan urutan ke-15 adalah X15. Dan untuk itu X15 ditambah 0,25. Nah, untuk X15 ini yaitu 134 ditambah 0,25 jadi 134,25. Nah, dikali 134 dikurangi 133 adalah 1. Jadi 134,25 dikali 1 sama dengan 134,25. Untuk kedua yaitu kuartil kedua yaitu 30,5. Untuk interpolasinya yaitu X30. X30 ini akan ditambah 0,25 dan dikali X30 dikurangi X29. Nah, 140 X30 ini berdasarkan urutannya yaitu 143. 143 ditambah 0,25 ya sama dengan 143,25 dikali 143 dikurangi 142 hasilnya adalah 1. Jadi 143,25
dikali 1 sama dengan 143,25. Selanjutnya ke persentil. Di persentil ini yaitu 20 dibagi 100 dan N-nya 60 ditambah 1 sama dengan 12,2. Nah, untuk interpolasinya X12 ditambah 0,2 dikali X12 dikurangi X11, dan untuk X12 ini sesuai urutannya bernilai 130. 130 ditambah 0,2 sama dengan 130,2, tapi di sini 130 nggak apa-apa. Dikali 130 dikurangi 130 sama dengan 0. Jadi langsung saja hasilnya yaitu 130 atau 130,2. Selanjutnya yaitu desil. Desil ini kita akan mencari desil ke-8. Jadi desil ke-8 ini 48,8. Untuk interpolasinya X48 ditambah 0,8 dikali X48 dikurang X47. X4 Udah ada share screen-nya belum? masih loading. Lanjut, untuk mencari desil 8, itu 8 dibagi 10 dikali N tambah 1. N-nya itu 60 ya, jadi hasilnya 48,8. Untuk interpolasinya, X48 ditambah 0,8, X48 ini diambil dari 48 ini. Kalau sedangkan 0,8-nya kita ambil dari 0,8 ini. Kita ambil 2 angka jadi koma, jadi 0,8. Kemudian dikali X48 dikurangi X47. Data ke-48 itu sebesar 154, kemudian ditambah dengan 0,8 dikali data X48 dikurangi X47. Karena X47-nya ini juga sama 154, jadi jika 0,8 dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Maka 154 tambah 0, hasilnya 154. Kemudian, untuk simpangan baku, ini 60 dikali 9.887, kemudian dikurang dengan 8.563 pangkat 2 dibagi N kurang 1. N-nya itu 60, jadi 60 dalam kurung 60 kurang 1. Itu hasil dari 60 kali 9.887 dikurangi 8.563 akar 2 pangkat 2, hasilnya 72.731.749 dibagi dengan 60 dikurangi 60 dikali 59, itu hasilnya 3.541. Maka akar dari 72.731.749 dibagi dengan akar 3.540, itu hasilnya akar 20.546. Akar dari 20.546 itu hasilnya
143,3. Jadi hasil dari simpangan bakunya ini sebesar 143,3. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.